Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang pembuatan bioinsektisida dari bakteri Bacillus thuringiensis. Sebelum memulai, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Yanuar Fahmi Nurhapsoro dengan NIM 2117103018087 dan saya Awalia Faradiba dengan NIM 21170103105. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi produk tentang bioinsektisida. Jadi, bioinsektisida adalah bahan alami yang bersifat racun, serta dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan tingkah laku yang dapat memengaruhi organisme pengganggu tanaman. Penggunaan bahan-bahan yang bersumber dari tumbuhan dapat dipakai untuk alternatif penggunaan insektisida sintetik yang dikenal pestisida nabati atau bioinsektisida. Hal ini dianggap perlu karena kandungan residu insektisida sintetis yang dianggap dapat berdampak fatal terhadap kesehatan dan ekosistem pertanian itu sendiri. Untuk memenuhi permintaan pasar terhadap produk hasil pertanian yang bersifat organik, maka digunakanlah bioinsektisida dengan memanfaatkan mikroba Bacillus thuringiensis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ini telah dikenal sebagai agen biokontrol sejak tahun 50-an. Pertama dijumpai di Jepang pada tahun 1901 yang membunuh ulat sutra di tempat pemeliharaan. 10 tahun kemudian, di Jerman ditemukan strain baru dari bakteri ini pada larva yang menyerang biji-bijian atau serealia di gudang penyimpanan. Karena strain berikutnya ditemukan di Provinsi Thuringen, maka bakteri ini disebut Bacillus thuringiensis, yaitu nama yang diberikan pada famili bakteri yang memproduksi kristal paraspora yang bersifat insektisidal. Bacillus thuringiensis merupakan bakteri gram positif berbentuk batang. Jika nutrien di mana dia hidup sangat kaya, maka bakteri ini hanya tumbuh pada fase vegetatif. Namun, bila suplai makanannya menurun, maka akan membentuk spora dorman yang mengandung satu atau lebih jenis kristal protein. Potensi toksisitasnya berlipat kali dibandingkan dengan pestisida. Misalnya 300 kali dibanding dengan sintetik pyrethroid. Penggunaan bakteri ini tidak hanya dalam bentuk microbial spray yang berkembang di lapang, tapi juga dalam bentuk tanaman transgenik Bacillus thuringiensis. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya, yaitu persyaratan pertumbuhan. Perlu diketahui bahwa Bacillus thuringiensis mempunyai sel vegetatif berbentuk batang dengan ukuran lebar 1 hingga 1,2 mikrometer dan panjang 3 hingga 5 mikrometer. Suhu maksimum bagi pertumbuhan bakteri ini yaitu 40 hingga 45 derajat Celcius dan suhu minimumnya berkisar 10 hingga 15 derajat Celcius. Adapun untuk suhu optimumnya adalah 30 derajat Celcius. Koloni bakteri Bacillus thuringiensis pada medium padat berbentuk bulat, besarnya antara 5 hingga 10 mm, berwarna putih dengan tepian sedikit berkerut atau bergelombang, elevasi timbuk dan permukaannya kasar seperti serbuk. Menurut Rodina dalam Rusmana pada tahun 1990. Sporulasi bakteri berkurang pada media yang mengandung glukosa dan mineral, akan tetapi dapat ditingkatkan dengan penambahan asam amino dan kasein hidrolisat. Menurut penelitian Susanto dan Merdi Busodo pada tahun 1993 yang melakukan percobaan memproduksi Bacillus thuringiensis varian israelensis dengan menggunakan medium lokal seperti terasi udang, molase, dan kedelai sebagai sumber faktor tumbuh, karbohidrat, dan protein, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
bahan lokal yang diteliti berpotensi untuk memproduksi bioinsektisida. Dan menurut penelitiannya, medium untuk perbanyakan bakteri ini harus mengandung garam, sumber protein, vitamin, faktor tumbuh, dan sumber karbon. Lalu saya lanjutkan ke mekanisme kerja. Mekanisme kerjanya adalah kristal protein merupakan toksin utama penyebab kematian serangga yang menimbulkan kerusakan pada sel dinding usus, sehingga menyebabkan terjadinya paralisis sistem pencernaan serangga. Selain bahan tersebut, Bacillus thuringiensis juga menghasilkan 3 macam substansi lain yang bersifat sebagai racun terhadap serangga, yaitu yang pertama adalah alpha-exotoksin, yang merupakan suatu enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang sedang berkembang berupa fosfolipase C atau lecitinase C. Substansi ini berfungsi memecah fosfolipida esensial dalam jaringan tubuh serangga. Lalu yang kedua adalah beta-exotoksin atau fly factor atau head stable exotoksin, yang merupakan sekresi sel bakteri pada medium sekitarnya yang bersifat larut dalam jaringan tubuh serangga. Yang dalam arti ini larut dalam air tahan panas dan dapat menyebabkan kematian serangga karena menghambat sintesis RNA. Lalu yang ketiga adalah gamma exotoksin, merupakan toksin yang belum jelas diketahui identifikasinya. Namun demikian diduga berfungsi memecah fosfolipid menjadi asam lemak. Lalu saya lanjutkan mekanisme kerja. Menurut kaitan, kristal protein yang masuk ke dalam pencernaan serangga yang rentan terhadap toksin akan berubah menjadi aktif setelah melalui serangkaian proses. Yang pertama adalah kristal protein akan larut ketika masuk ke dalam cairan usus tengah serangga yang bersifat basah, lalu kemudian dalam bentuk protoksin. Kristal protein ini akan terurai oleh enzim protease di dalam usus tengah serangga. Setelah itu, fragmen usus tengah yang beracun tersebut terikat pada reseptor khusus berupa enzim protease yang terdapat pada membran sel epitelium usus tengah. Selanjutnya, ikatan reseptor fragmen usus tengah yang beracun akan menyebabkan kerusakan pada epitelium usus tengah, sehingga permeabilitas sel berubah dan mengganggu transfer ion Na+ dan K+. Terakhir, sel epitelium usus tengah yang mengalami kebocoran akan mempermudah masuknya spora Bacillus thuringiensis dan bakteri lain yang ada di saluran pencernaan ke dalam rongga tubuh. Adapun gejala yang akan dialami oleh hama atau serangga yang terkena infeksi Bacillus thuringiensis adalah berhubungan dengan perilaku makan dan metabolisme daripada hama tersebut. Larva yang terinfeksi atau hama yang terinfeksi akan terlihat kehilangan nafsu makan, diare, paralisis saluran pencernaan, dan regurgitasi. Selanjutnya, menjadi lemah, tidak mengadakan respon terhadap iritasi, kejang-kejang, dan gerakan menjadi tidak teratur. Dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian terhadap hama tersebut. Lalu yang terakhir adalah nilai tambah. Bioinsektisida Bacillus thuringiensis sangat dibutuhkan pada bidang pertanian guna mengatasi dan mengantisipasi serangan hama atau serangga yang dapat berpotensi merusak tumbuhan. Tak hanya itu, produk ini ramah lingkungan sehingga tidak membahayakan lingkungan jika digunakan sesuai takarannya. Baik, mungkin sekian dari kelompok 15, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.